Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Mustafa, guru Mapel Akidah Akhlak PMA Al-Mustaqim Boarding School, sekaligus mahasiswa PPG LPTK UINSI Samarinda Angkatan 1 tahun 2025. Insya Allah hari ini Jumat saya akan melaksanakan uji kerja praktek pembelajaran di kelas 10 dengan tema ayo menundukkan nafsu syahwat dan godok. Sub materi ayo menundukkan nafsu syahwat dengan mujahadah dan riyadhah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung. Salim Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Ya, selamat pagi semua. Pagi. Ya baik anak-anak, kita sebelum belajar pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Untuk berdoa pada AM, silakan dipimpin. Semoga kita belajar dengan lancar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita ke depannya, dan semoga kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi agama dan negara. Al-Fatihah. Ya, kita mulai pembelajaran. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, pelajaran kali ini kita akan membahas menundukkan nafsu syahwat dan godok. Ya, menundukkan nafsu syahwat dan godok. Sebelum ke pembelajaran, Bapak ingin mengecek kalian semua. Siapa di sini yang tidak sekolah? Ada semua? Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, pada pagi hari ini yang cerah ini, mudah-mudahan ilmu kita semakin bertambah, semakin lancar, semakin bermanfaat. Baiklah. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita nyanyikan dulu lagu nasional. Silakan kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Silakan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita menjadi bangsa yang kokoh, bangsa yang kuat, ya, untuk generasi penerus bangsa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum Bapak menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa mampu menjelaskan pengertian menundukkan nafsu syahwat. Coba Jahir, apa tujuan pembelajaran hari ini? Menjelaskan pengertian menundukkan nafsu syahwat dan godok. Habib?
Coba apa tujuan pembelajaran hari ini, Pip? Siswa mampu menjelaskan pengertian menunjukkan nafsu syahwat dan godam. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah siswa mampu menjelaskan pengertian menunjukkan nafsu syahwat. Jadi setiap tujuan pasti dalam pembelajaran ada namanya manfaat pembelajaran. Nah, manfaat pembelajaran ya pada hari ini manfaatnya ada berapa? Ada 4. Coba disikat. Manfaat pembelajaran yang pertama apa? Menjadi motivasi untuk berbuat baik, beribadah, dan meraih kesuksesan. Coba kurang keras. Menjadi motivasi untuk berbuat baik, beribadah, dan meraih kesuksesan. Menjadi motivasi untuk berbuat baik. Ini manfaat yang kedua apa? Hidup lebih terarah dan terkontrol, selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Nah, hidup lebih terkontrol, ya, selamat, ya, bahagia dunia dan akhirat. Itu manfaat pembelajaran. Yang kedua, yang ketiga apa, Ros? Mana Pak Ros? Oh iya, apa Pak Ros? Manfaat yang kedua itu Pak Ros? Terhindar dari perbuatan keji. Terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Rudi. Apa Rudi? Manfaat yang pembelajaran yang keempat itu apa? Disukai banyak orang. Disukai banyak orang. Ya otomatis kalau kita rajin belajar maka kita akan disukai banyak orang. Ini disukai banyak orang. Nah, makanya kita harus rajin belajar. Makanya kita harus apa? Harus akhlak baik, ya. Kalau orang baik akhlaknya, terpuji, maka nanti akan banyak disukai orang. Ya, itu manfaat pembelajaran. Ya, jadi ada 4. Yang selanjutnya, nah, di sini ada pretest pembelajaran hari ini. Jadi pretest itu artinya, jadi kita sebelum belajar, Bapak ingin menanyakan kepada kalian. Jadi pembelajaran hari ini tadi apa judulnya? Menunjukkan nafsu syahwat dan godam. Nah, coba ajukan tangan. Siapa yang tahu tentang menunjukkan nafsu syahwat dan godam? Ya, Jessica, silakan. Nafsu syahwat adalah Apa? nafsu syahwat adalah menyukai, Ya. menyenangi, mencintai, dan menguasai. Ya. Jadi nafsu syahwat itu apa? Menyenangi, mencintai, dan menguasai. Ya. Jadi pengertian nafsu itu mencintai, menyukai, menyenangi, menguasai. Coba tepuk tangan untuk Jessica. Siapa yang tahu pengertian dari godam? Ya, coba. Marah atau panas hati karena peristiwa-peristiwa tertentu atau sesuatu yang membuat marah tersebut. Coba. Jadi yang dimaksud dengan godam itu apa tadi? Marah atau panas hati Karena peristiwa-peristiwa. Nah, jadi yang dimaksud dengan godam itu adalah marah, panas hati. Jadi hatinya panas seperti api yang membara. Luar biasa. Bayangkan api yang lagi membara, bergejolak. Jadi ketika manusia dalam hatinya nafsu, ya, godam, nah nanti itu akan seperti api yang membara, gitu. Baiklah, kita
Kita akan lanjut pada pembelajaran. Nah, di sini ada apa namanya? Peta konsep ya. Peta konsep pembelajaran hari ini. Nah, ayo menundukkan nafsu, syahwat dan godok. Nah, di sini yang pertama ada nafsu, yang kedua, yang ketiga dengan mujahadah dan yang keempat apa ini? Hikmah menundukkan nafsu syahwat. Ya, mari kita bedah sekarang ya. Apa yang dimaksud dengan nafsu syahwat? Apa yang dimaksud dengan godok? Apa menundukkan nafsu syahwat dan godok? Ya, nanti kita akan bedah. Nah, nafsu syahwat. Nafsu syahwat, syahwat secara bahasa, syahwat secara bahasa adalah menyukai, menyenangi. Tadi kan ya, yang tadi dikatakan oleh saudari Jessica bahwa syahwat itu ada 4M. 4M. Menyukai, menyenangi, mencintai, menguasai. Jadi ketika orang ingin sesuatu, maka timbulnya dari syahwat. Betul tak? Syahwat dulu. Karena syahwat itu menurut bahasa menyukai, menyenangi. Ketika kita senang ya, ketika kita suka misalkan terhadap buah pir. Alah, joy kurangnya kayak buah pir. Itu kebenaran kan, contohnya misalkan Zaki sudah menikah, istrinya lagi penuh koyong buah pir. Langsung kan? Itu dari mana? Dari syahwat. Nah, itu syahwat. Menyukai, menyenangi, ya, mencintai. Jadi syahwat itu secara bahasa apa tadi? Menyukai, menyenangi, mencintai terhadap sesuatu sehingga kecintaan itu menguasai hatinya. Itu syahwat. Yang kedua, definisi nafsu. Coba, Apik, definisi nafsu itu apa? Nafsu adalah keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi nafsu itu beda nafsu dan syahwat. Kalau nafsu itu adalah keinginan seseorang atau ya dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi nafsu itu, bayangkan ketika kebutuhan hidupnya belum terpenuhi, maka nafsu akan terus bergejolak dalam hati itu. Bayangkan sampai, sedangkan nafsu itu kan ada yang kelihatan, ada yang diundang-undang tidak hati. Jadi lalu mencari bekas saja. Ya, ketika kita belum bekas tentang masalah nafsu, ya pasti karena keinginannya belum terpenuhi. Jadi kalau kita lihat dari dari definisi masalah nafsu itu adalah keinginan seseorang atau dorongan hati untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya itu. Ya, namanya manusia sama ya. Manusia itu kan punya nafsu, punya syahwat. Nah, kita gabungkan antara nafsu syahwat. Nah, jadi nafsu syahwat itu adalah kecondongan jiwa terhadap sesuatu yang disukainya sehingga jadi nafsu syahwat itu adalah kecondongan jiwa terhadap sesuatu ya, yang disukainya sehingga keluar dari batas. Jadi bahayanya nafsu seperti itu. Ya, ketika makanya nanti akan
ada caranya. Bagaimana cara menunjukkan, bagaimana cara mengalahkan nafsu syahwat, ya itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Silakan dicatat terlebih dahulu. Ya sambil kita membahas sambil dicatat ya. Silakan yang tadi ya. Nah, ya, kita lanjut. Nah, di dalam pembelajaran tadi kan kita membahas tentang nafsu syahwat. Nah, di sini nafsu syahwat itu pasti ada dorongannya. Dorongan nafsu syahwat mengarah kepada tiga. Ya, dorongan nafsu syahwat itu. Jadi gini, ketika adanya syahwat di dalam diri kita, pasti ada dorongan. Kalau kata ini mah seperti ini. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Ya seperti itu ya. Tidak bakal ada asap kalau tidak ada api. Nah, tidak akan ada nafsu syahwat kalau tidak ada dorongannya. Apa sih yang menjadi dorongan nafsu syahwat? Nah, di sini ada tiga. Yang pertama, syahwat dan kesenangan terhadap harta benda. Dorongannya ada nafsu syahwat itu karena kita ingin apa? Mempunyai harta benda, ingin kaya, betul nggak? Misalkan, aku ingin mobil, aku ingin apa? Aku ingin motor. Itu kan timbul dari apa? Syahwat. Dari kecintaan kepada benda. Tadi kan definisinya mencintai, menyukai, betul nggak? Nah, timbul ada dorongan. Dorongannya apa? Syahwat dan kesenangan terhadap harta benda. Tadi ya, harta benda itu contohnya seperti ingin mobil, ya, ingin apa ingin apa lagi? Uang dan lain. Yang kedua, dorongan yang kedua apa? Syahwat dan kesenangan terhadap seks. Nah, yang kedua itu apa Zakir? Syahwat dari kesenangan terhadap seks. Mei, apa yang kedua Mei? Syahwat dan kesenangan terhadap seks. Syahwat dari kesenangan terhadap seks. Jelas itu mah. Syahwat dari kesenangan terhadap seks. Ya, itu mah ya jelas lah, apalagi kita ini. Pasti manusia itu ketika apalagi yang sudah menikah, bahkan yang belum menikah juga. Jadi karena ada kita ingin cinta itu karena ada nafsunya, akhirnya syahwat, ya berbeda. Jadi ada apa ya? Ada magnet. Ketika kita mencintai seseorang, ketemu itu kan ada magnet, betul nggak? Nah itu, ya kita kembali lagi. Jadi dorongan yang kedua itu apa tadi? Syahwat dari kesenangan terhadap seks. Yang ketiga apa? Nabil. Nah, syahwat dan kesenangan terhadap jabatan dan kedudukan. Jadi dorongan yang ketiga itu adalah syahwat dari
syahwat dan kesenangan terhadap jabatan. Nah, ketika manusia diberikan jabatan satu, maka ingin dua, ingin tiga, ingin empat. Contoh, seperti jabatan misalkan yang kecilnya RT, kesananya ingin lagi menjadi RW, tingkat lagi setelah RW ingin menjadi kepala desa, setelah kepala desa tingkat lagi ingin menjadi camat, sana lagi ingin menjadi bupati, sana lagi ingin menjadi. Nah, itulah dorongan-dorongan manusia karena apa? Syahwat terhadap kesenangan jabatan dan kedudukan. Itulah sifat manusia. Betul nggak? Nah, lamun syahwatan kalua mah, lamun saya hiji, pamajikan teh hayang dua. Betul nggak? Contohnya kalau kita punya pacar kan, kahayang mah syahwat mempunyai punya dua pacar teh, tiga, empat, yang itulah bahkan ingin lebih. Itulah dorongan-dorongan yang timbul kepada syahwat jiwa kita. Ya, sudah dicatat itu? Ya, oke. Kita lanjut kembali. Tadi kita sudah membahas tentang nafsu syahwat. Sekarang B, godok. Godok itu apa sih? Godok itu apa? Secara bahasa? Godok itu secara bahasa marah. Coba di sini siapa yang bisa mengekspresikan tentang marah? Ayo, siapa yang bisa mengekspresikan tentang marah? Hah? Nih, lihat apa? Orang yang sedang marah. Nah, ini kan? Jadi mimik yang marah itu, ya gimana lah? Kalau lihat dari apa? Orang yang marah itu kan ini, walaupun tidak diekspresikan, tapi kelihatan dari raut muka. Jadi perbedaannya nih di sini ada. Kalau kita ingin membedakan orang yang lagi marah dan tidak marah, lihat tangannya. Orang yang lagi senang, senyum. Bisa diangkat ke atas. Coba tangannya dimasukkan. Ya, coba ekspresi senyum. Manis semua kan. Coba ekspresinya lagi marah, ke bawah. Ini kan? Itu orang yang marah kan. Nah, orang yang senyum lihat. Ini kan? Nah itu. Makanya jadi godok itu adalah marah. Sedangkan menurut istilah, godok itu merasa tidak senang dan panas hati karena sesuatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu. Contohnya, jadi kesenangan hati, panas hati karena sesuatu peristiwa yang tidak sesuai karena sebab-sebab tertentu. Artinya, contohnya kita mau janjian dengan pacar kita, karena tidak sesuai, tidak tepat, akhirnya timbullah marah. Betul nggak? Misalkan janjinya jam 10, datangnya jam 12, pasti marah kan? Nah itu pasti marah. Karena apa? Karena sebab-sebab tertentu. Jadi menurut istilah bahwa godok itu merasa marah, tidak senang, ya, panas hati terhadap sesuatu peristiwa yang tidak sesuai ataupun sebab-sebab tertentu. Jadi marah adalah apa? Marah adalah apa? Yang dimaksud dengan marah itu? Ya, sifat alamiah
Marah itu sifat alami. Mencek urang mah manusiawi. Dan nyatanya terkadang tidak marah, terkadang karena kan manusia itu didampingi dengan dua makhluk Allah. Yang pertama malaikat, yang kedua setan. Itu menurut keterangan ya di dalam hadis bahwa di dalam diri kita itu ada makhluk Allah yang mengganggu bisikan-bisikan hati kita. Yang pertama mengganggu kebisikan kepada kita itu terhadap kebaikan, yaitu malaikat. Yang kedua setan itu membisikkan kepada kemungkaran, membuat mungkar terus. Dalam hati kita kan kadang ada seperti ini. Yuk senang. Daripada kita belajar beli tidur, cek setan. Bener gitu? Cek setan teh beli tidur. Cek malaikat ya. Daripada tidur mah kita belajar, kita dapat ilmu. Berapa kan? Mestinya kan saya mandi. Geus mandi beres mandi karena dia apa? Dia mau belajar. Eta cek setan teh geus aya nu kena apa lah. Jalan-jalan heula, jalan-jalan heula. Pas jalan-jalan teh kumpul teruskeun akhirnya sekolah tidak. Karena setan itu mengiming-imingi dengan kesenangan. Betul apa betul? So, setan mah pasti karena setan itu apa namanya mengiming-imingi itu naon sih bahasa Indonesia menjanjikan. Nah, setan itu menjanjikan kepada kesenangan, betul ya? Woi, kesenangan. Kalau belajar kan siapa yang nafsu kepada belajar? Jarang, betul. Nafsu hanya belajar, jarang. Nafsu hanya sholat, nafsu ingin apa? Ingin tahajud, jarang. Betul lah, betul? Ya, itulah. Jadi membalikan. Jadi apa tadi? Godom itu apa tadi? Godom itu apa tadi? Marah. Terus? Jadi marah itu alamiah. Marah itu alamiah yang tidak bisa dikembalikan. Artinya sudah sifat manusia. Nah namanya itu manusia mempunyai apa? Nafsu syahwat, tapi nafsu syahwat bisa dikendalikan. Bagaimana cara mengendalikannya? Nah, di sini ada cara-cara menunjukkan nafsu syahwat dan bodoh. Nah, sebelum kita menunjukkan nafsu syahwat dan bodoh, silakan diterangkan dulu nih. Ada hadis Rasulullah SAW. Coba dibaca. Siapa di sini yang mau membaca? Ya, Zakir, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ghadaba minasyaitan wa innasyaitan khuliqa min nari wa innama tutfa'un naru bil ma'i fa idza ghadaba ahadukum Nah, di sini ada hadis yang diriwayatkan Sa'ad ya radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah, "Innal ghadaba," sesungguhnya marah, ghadab itu marah ya. "Innal ghadaba minasyaiton." Karena ghadab itu berasal dari setan. Innal ghadaba minasyaiton. Jadi wa inna syaitona, karena setan itu khuliqa minan nar. Setan itu diciptakan dari api. Setan itu diciptakan dari api. Sedangkan api akan kalah dengan air. Wa inna ma tudfa'un nar bil ma'i fa idza ghadaba ahadukum falyatawadu. Kata Rasul, ya, ketika amarah datang kepada diri kita,
Maka caranya untuk meredam apa? Meredam amarah itu dengan cara wudu. Ambil air wudu. Pernah melihat ada yang kebakaran? Oh, mobil kebakaran, pemadam kebakaran. Apa isinya itu mobil? Air. Betul gak? Ada kan? Makanya itu kalau kita lihat, maka ketika kita lagi marah, Mei lagi marah-marah, Rudi lagi marah-marah, cepat ambil wudhu. Karena ketika apa? Ketika ada api dikalahkan dengan air. Ketika ada nafsu dalam diri kita, amarah dalam diri kita, maka ambil wudhu. Itu cara yang pertama. Baik itu? Oke. Nah, api akan padam dengan air apabila seseorang dari kalian marah. Contohnya Sipa, hendaknya Sipa ambil air wudhu. Ada apa ketawa-ketawa? Ada apa ketawa-ketawa? Ada yang ini? Ya, kembali lagi. Lagi. Yang selanjutnya apa? C. Nah, tadi kan kita sudah tahu definisi nafsu syahwat, definisi tentang godok. Nah, nafsu syahwat dan godok itu bisa dikendalikan tapi dengan cara berwudu. Nah, di sini juga ada, yaitu dengan cara yang pertama apa? Mujahadah. Mujahadah itu apa? Mujahadah itu apa? Mujahadah adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dalam memerangi hawa nafsu secara segala macam ambisi pribadi supaya jiwa menjadi suci bersih bagaikan kaca yang segera dapat menangkap apa saja yang bersikap suci, sehingga ia berhak memperoleh berbagai pengetahuan yang hakiki terhadap tentang Allah dan kebesarannya. Nah, jadi mujahadah itu suatu upaya yang sungguh-sungguh, jihad. Jahadah sungguh-sungguh. Kalau kita ingin sukses, maka kita harus kejar, berlari. Kan ada di dalam ta'lim muta'alim. Apa? Dalam ta'lim apa? Menjaga wajib. Nah, menjaga apa? Siapa yang bersungguh-sungguh akan hasil. Betul gak? Ya. Kalau kita ingin meraih kesuksesan, maka kita harus bersungguh-sungguh, berupaya sungguh-sungguh dalam memerangi hawa nafsu. Di sini, ketika kita ingin meredam hawa nafsu, maka ambillah mujahadah. Mujahadah itu adalah sungguh-sungguh dalam memerangi hawa nafsu serta apa? Segala macam ambisi pribadi supaya jiwa menjadi apa? Suci. Kalau jiwa kita suci, maka pikiran kita akan jernih. Kalau pikiran jernih, maka badan kita akan sehat. Betul gak? Kenapa banyak orang yang sakit? Karena banyak nafsu. Nafsu itu adanya dalam pikiran. Betul apa betul? Kita bebas aja. Bagaimana cara membebaskannya? Yaitu dengan cara mujahadah. Singkirkan nafsu, singkirkan. Ya, dengan cara apa? Dengan cara menyucikannya seperti kaca bening. Nah, jadi manusia itu ibaratnya seperti ini nih. Dulu, ya kalau kita kembali ke pembelajaran yang dulu, bahwa manusia itu dilahirkan seperti kertas yang bersih. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Ketika Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian,
wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Maka saya tidak ada yang tahu. Saya itu terhadap sesuatu tidak ada yang tahu. Artinya kalian ketika lahir dari perut ibu kalian itu bersih seperti kertas ini. Oh, ini mah bukan bersih ya. Mohon maaf, ada yang bersih nih. Ada kertas. Nah, seperti ini bersih ya. Lihat ini aja. Seperti ini nih bersih. Seperti ini bersih. Ketika lahir kalian itu bersih, suci, tidak ada noda sedikit pun. Nah, Allah memberikan noda. Apa? Wa ja'ala lakum sam'a, pendengar, wal absar, wal afida, hati. Allah memberikan 3 modal untuk kalian. Penglihatan, hati. Maka modal yang 3 itu menjadi kalian terserah. Kalian ingin dikotori, apakah ingin ditintai merah, ingin ditintai hitam, ingin ditintai, itu terserah kalian. Betul atau betul? Nah, oke. Kembali lagi kepada permasalahan. Untuk menunjukkan nafsu syahwat yang kedua dengan cara apa? Riyadhah. Dengan cara riyadhah. Riyadhah itu apa ini? Latihan kerohanian dengan menjalankan ibadah dan memenuhi keinginan nafsu syahwat. Riyadhah itu adalah latihan kerohanian dengan menjalankan ibadah, menundukkan keinginan nafsu syahwat. Jadi riyadhah itu dengan cara latihan. Wah, latihannya bagaimana latihannya? Yaitu dengan cara sedikit-sedikit kita belajar apa? Berzikir, sholat, apalagi? Yang mendengarkan apa? Pengajian. Itu kan cara-cara supaya kita, karena diri kita itu ya bagaikan apa? Bagaikan kalau bagaikan tumbuhan. Kalau tumbuhan kekeringan pasti akan mati. Makanya harus disiram. Bagaimana cara menyiram manusia? Dengan banyak ibadah, riyadhah, banyak mendengarkan ilmu dari guru. Betul nggak? Makanya sejuk. Bayangkan ketika kita lagi galau, lagi ini banyak, kita ikut apa? Ikut pengajian. Dalam pengajian apa coba? Mendengarkan nasihat, adem, ayem. Ketika ngaji kan kita kan? Itu caranya ya. Jadi cara menundukkan nafsu syahwat dan ghadab itu ada 2. Coba sebutkan halwa yang 2 itu. 1, mujahadah. 2, riyadhah. Apa yang dimaksud dengan riyadhah itu? Siapa? Latihan kerohanian dengan menjalankan ibadah dan menundukkan keinginan nafsu syahwat. Yang keduanya mujahadah. Apa yang dimaksud dengan mujahadah? Kamu ini siapa namanya ini teh? Puja. Sesuatu upaya yang sungguh-sungguh dalam memerangi hawa nafsu. Hawa nafsu. Mujahadah itu upaya sungguh-sungguh ya untuk memerangi hawa nafsu. Ya, lanjut kembali sedikit lagi ya. Yang kedua, kita akan tahu tentang masalah hikmah. Hikmah menundukkan nafsu syahwat. Tadi kan sudah dibahas ya. Hikmah menundukkan nafsu syahwat itu ada 4. Yang pertama, apa? Menjadi motivasi untuk berbuat baik, ya, beribadah, meraih kesuksesan. Yang kedua apa? Hidup lebih ya, terus lanjut. Yang ketiga apa? Yang keempat disukai dengan banyak orang. Ya. Masih semangat? Bagaimana ya sebelum kita nanti ada
kasih tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, sekali lagi. Tepuk semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita lanjutkan ya ke kelompok 1. Siapa tadi? Kelompok 1 Umar ya, yang diketuai oleh Neng Halwa. Silakan nih kelompok 1 ya. Itu ada telah gambar ya. Kalian mengamati gambar. Silakan kelompok 2, mana kelompok 2? Silakan kelompok 3. Silakan kalian diskusi. Nah, di situ baca dulu ya. Di situ ada petunjuknya. Yang pertama, mengamati gambar. Mengamati gambar, terus membuat pertanyaan ya. Yang pertama itu kan ada gambar ya, gambar nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, di situ kalian mengamati yang pertama, yang keduanya membuat pertanyaan. Nanti bisa kelompok 1 menanyakan ke kelompok 3. Kelompok 3 menanyakan ke kelompok 2. Gitu kan? Nanyanya apa, Pak? Ya dari gambar itu. Ya, tolong diamati itu menurut jawabannya ini. Menurut kalian itu gambar nomor 1 apa? Kami ingin bertanya kepada kelompok 1 misalnya. Dari kelompok 2, dari kelompok 3. Terus di situ ada kegiatan yang kedua. Lambat halaman 3 ya, setelah ini. Di situ ada kegiatan yang kedua ya, pertanyaan diskusi kelompok. Pertanyaannya ada apa, silakan. Di situ tinggal dibaca aja bagaimana cara ini ya. Terus dijawab di situ. Di sini ada jawaban diisi. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Silakan.
Ya, sudah selesai. Ya, sudah dulu ya. Gak apa-apa. Silakan kelompok 1 untuk ke depan mempresentasikan gambar yang dipahami oleh kalian. Ya, kamu dengarkan kelompok 2, kelompok 3 dengarkan. Silakan. Ya. Satu lagi. Ya, gak apa-apa. Sini. Dah, situ dah. Dari gambar satu. Menurut pengamatan yang kami amati, dari gambar pertama, kami melihat orang yang sedang tidak bisa mengendalikan nafsu syahwat atau bodoh alias marah. Dan cara-cara mengendalikan nafsu syahwat dan bodoh ada di gambar ketiga, kedua, dan keempat yang akan dipresentasikan oleh kelompok berikutnya. Terima kasih. Silakan nama kelompoknya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan gambar yang kedua. Menurut pengamatan kami, ada seseorang yang mengendalikan syahwatnya dengan cara berdiam diri, berwudu, berdoa, berzikir, bersolawat. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Kelompok 3 depan. Ya, silakan. Siapa ketuanya? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan melanjutkan perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menerangkan gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga adalah seseorang yang sedang dilema antara berbuat kebaikan atau keburukan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Bapak Asep, dan cara supaya kita bisa keluar dari kondisi dilema ini. Ada penjelasannya langsung di gambar nomor 4, yakni kita harus langsung beribadah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Terima kasih. Ya, pembelajaran dari awal sampai akhir kita sudah melaksanakan dengan selesai. Dan pembelajaran menunjukkan nafsu syahwat dan bodoh. Jadi kesimpulannya, nafsu syahwat itu adalah apa? Coba, nafsu syahwat itu apa tadi? Kecintaan terhadap sesuatu yang disukainya, ya, nafsu itu. Kalau syahwat itu adalah apa? Syahwat itu? Nah, itu ya.
Kalau godok itu apa? Nah, marah. Untuk mengendalikannya dengan cara berwudu. Karena adalah hadis yang menjelaskan innal godoba minas syaiton. Jadi godok itu dari setan. Sedangkan setan diciptakan dari api neraka. Api itu akan kalah dengan air. Maka kata Rasul, ketika kita lagi amarah, kita lagi mengejolak, maka ambillah wudhu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada KM untuk memimpin doa selesai belajar. Semoga pembelajaran yang barusan kita jalani dan ilmu yang telah diberikan oleh Bapak Asep semoga bermanfaat bagi kita dan kita bisa mengamalkannya dengan baik. Al-Fatihah.